Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, di pagi ini bersama Majelis Ta'lim Qalbun Salim kita kembali melanjutkan kajian bareng dengan insyaallah nanti akan kita bahas satu tema yang baru, yaitu aneka kesalahan dalam sholat. Ini merupakan lanjutan dari tema sebelumnya. Kita sudah bahas aneka kesalahan dalam puasa, dan mungkin untuk aneka kesalahan dalam sholat ini lebih luas dan lebih banyak kasusnya dibandingkan aneka kesalahan dalam puasa. Oleh karena itu, barangkali nanti materi yang saya sampaikan hanya sebagian kecil saja di antara luasnya pembahasan tentang masalah aneka kesalahan dalam sholat. Mudah-mudahan ini mewakili apa yang umumnya dilakukan oleh kaum muslimin, sehingga kita bisa meluruskan bagaimana sikap yang benar ketika kita melaksanakan sholat. Baik, kita akan paparkan beberapa poin sebagai berikut terkait masalah kesalahan dalam sholat. Jadi kalau kita lihat dari sisi bentuknya, bentuk-bentuk kesalahan dalam sholat, ada beberapa bentuk, di antaranya adalah tidak menyempurnakan rukun dan wajib dalam sholat. Sehingga kesalahan ini terjadi karena fisik sholat yang diajarkan Nabi SAW dikurangi. Bentuknya adalah mengurangi. Mengurangi itu bisa dengan tidak melaksanakan atau melaksanakan tapi tidak maksimal. Misalnya ada orang yang tidak rukuk dengan sempurna, tidak sujud dengan sempurna, atau tidak berdiri dengan sempurna, tidak tumakninah, dan seterusnya. Dan kesalahan yang pertama ini, karena ini bagian dari rukun dan wajib, bisa sampai pada tingkatan membatalkan sholat. Kemudian yang kedua adalah meninggalkan sunnah dalam sholat, atau mengingkari sesuatu yang dianjurkan dalam sholat. Bagian ini tidak sampai membatalkan sholat, dan hanya saja bisa mengurangi kesempurnaan sholat seseorang. Misalnya kalau kita sepakat bahwa mengangkat tangan saat takbiratul ihram itu sunnah, dia tidak mengangkat tangan. Ketika mau rukuk dia tidak mengangkat tangan, atau dia tidak berisyarat jari saat tasyahud, atau dia tidak sedekap ketika berdiri jika sedekap ini dipahami sebagai amal sunnah, atau dia tidak membaca beberapa bacaan yang sifatnya sunnah. Kemudian ada yang lebih berbahaya, yaitu mengingkari yang dianjurkan. Jadi sesuatu yang dianjurkan tapi dia ingkari. Contohnya sholat dengan menggunakan sandal, sehingga rasanya asing orang sholat menggunakan sandal. Atau dia mengingkari sebuah gerakan tertentu yang itu sunnah, dia ingkari dan dianggap itu sebagai gerakan yang bermasalah. Misalnya keyakinan sebagian orang bahwa menggerakkan jari ini sunnah ketika sholat. Nah, karena dia baru pertama kali ngerti, maka dia anggap, wah kamu main-main dalam sholat. Atau misalnya duduk iqa ketika sholat. Duduk iqa ketika sholat bagi sebagian orang itu diingkari. Kenapa kok sholatnya kayak gitu? Duduknya kok kayak gitu? Padahal itu termasuk salah satu di antara sunnah Nabi SAW. Sehingga untuk sikap yang kedua ini bentuknya adalah karena orang kurangnya ilmu dan gagal paham, sehingga dia menganggap masalah atau menganggap bid'ah atau menganggap salah orang yang melakukan kegiatan itu. Ini terlepas dari adanya perbedaan pendapat, terlepas dari adanya perbedaan pendapat. Kalau misalnya ada perbedaan pendapat, contohnya masalah kunut subuh, apakah itu dianjurkan atau tidak, ini beda lagi kasus. Contoh yang lain, masalah ketika i'tidal itu sedekap ataukah dilepas, ini beda kasus. Contoh yang lain, turun sujud itu tangan dulu ataukah lutut dulu, ini juga beda kasus. Yang kita bahas di sini adalah sesuatu yang jelas itu dianjurkan tapi diingkari oleh sebagian orang. Misalnya tadi ya, memakai sandal ketika sholat, padahal Nabi SAW sering memakai sandal ketika sholat. Atau gendong bayi ketika sholat. Nabi SAW pernah gendong bayi ketika sholat. Bagi sebagian orang, masa sholat bawa anak kecil?
ganggu. Padahal Rasulullah SAW gendong bayi ketika sholat itu jadi imam. Anda bisa bayangin ya, jadi imam sambil gendong bayi. Mungkin di masa sekarang ya dilarang untuk jadi imam. Kemudian berikutnya adalah melakukan pelanggaran yang disebutkan dalam dalil. Misalnya Nabi SAW sudah melarang A, sudah melarang B, tapi dia melakukannya. Lalu yang lain adalah menyerupai binatang atau orang kafir ketika melakukan gerakan dalam sholat. Baik, mudah-mudahan nanti kita bisa simak sebagian dari apa yang kita sebutkan di sini. Berikutnya terkait posisi kesalahan. Di sana ada kesalahan terkait busana dalam sholat. Misalnya bagi laki-laki terutama, kalau yang perempuan insya Allah relatif aman. Kalau busana perempuan di luar sholat, kalau di dalam sholat relatif lebih aman. Laki-laki ketika sholat dia menggunakan pakaian ketat, ya. Sampai kadang, mohon maaf ya, ketika rukuk dan sujud pantatnya kelihatan, bahkan celana dalamnya sampai kelihatan. Itu cukup sering terjadi. Atau yang perempuan, ya, dagu, nah ini dagu ya, atau di bawah dagu, ini termasuk aurat. Nah, dia memakai mukna terlalu ke belakang ke sini, sampai kadang sebagian lehernya ada yang kelihatan. Atau rambutnya kadang kelihatan, dia terlalu narik ke atas sampai rambutnya kelihatan. Padahal kita tahu itu bagian dari aurat kalau yang bagi wanita. Kemudian ada kesalahan terkait tempat pelaksanaan sholat. Misalnya kesalahan di kuburan, sholat di kuburan, atau sholat di tempat sampah, atau sholat di tempat yang tidak boleh dipakai, misalnya di kamar mandi. Kemudian kesalahan terkait tata cara sholat. Nah, ini banyak sekali yang tadi sudah kita sebutkan. Di antaranya adalah dia mengurangi gerakan yang diajarkan Nabi SAW. Kemudian juga ada kesalahan saat sholat jamaah, misalnya mendahului imam, dia berdiri di depan imam, tidak merapatkan shaf, tidak meluruskan shaf, shafnya jauh dari shaf jamaah, terputus jauh. Dan ada kesalahan pasca sholat, seperti kesalahan ketika zikir, kesalahan ketika apalagi misalnya melazimkan atau mewajibkan orang untuk jabat tangan seusai sholat, sehingga seolah-olah tanpa jabat tangan seperti ada yang kehilangan, ada yang hilang dalam sholat. Kenapa? Saya belum jabat tangan, sampai ngejar-ngejar untuk jabat tangan, dan seterusnya. Termasuk juga dzikir-dzikir yang tidak disyariatkan dalam sholat tapi dirutinkan, sehingga selalu baca itu, padahal nggak ada dalilnya. Saat ditanya, ya memang nggak ada dalilnya. Terus kenapa kamu rutinkan setiap kali selesai sholat? Ya kan boleh-boleh saja. Kalau sesekali sih kita masih toleran, tapi kalau rutin, nah pasti di situ ada landasannya. Karena kalau rutin itu sudah sampai pada tingkatan aturan, sehingga rutin selalu seperti itu. Oh, berarti dia memahami ada aturan seperti itu. Baik, ini berkaitan dengan posisi kesalahan dalam sholat. Nah, ini beberapa poin terkait kesalahan dalam sholat yang umumnya dilakukan oleh masyarakat. Pertama, kita awali poin yang pertama, tidak mendekat ke sutra. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah bersabda, "La tusalli illa ila sutratin." Janganlah kalian sholat kecuali dengan menghadap ke arah sutra. Semua sholat itu pasti menghadap kiblat. Nah, ketika beliau mengatakan menghadap ke arah sutra, berarti ada benda tambahan di depan dia di arah kiblat. Karena beliau mengatakan janganlah sholat kecuali dengan menghadap ke arah sutra. Berarti kamu ketika sholat menghadap kiblat, taruh sesuatu di depan kamu sebagai sutra. Wala tada ahadan yamurru baina yadaik, dan jangan biarkan siapapun yang lewat di depan kamu ketika sholat. Sehingga kalau ada anak kecil ditahan, ada orang lewat ditahan, termasuk binatang.
Sampai Nabi SAW pernah sholat, dan beliau sholat di luar rumah. Tiba-tiba ada kambing yang nyelonong mau lewat di depan beliau. Lalu Nabi SAW maju, mendekat ke sutra, lalu kambing itu lewat di belakang beliau. Kemudian beliau mundur. Nah, seperti ini barangkali di masyarakat kita kurang begitu perhatian, sehingga bahkan termasuk diantaranya adalah lewat di depan orang yang sholat, padahal itu dosa besar, sering dilanggar. Sampai Nabi SAW pernah menyebutkan, ya, lau ya'lamul maru ma baina lau ya'lamul maru madza alaihi, andaikan orang itu tahu apa yang akan dia terima kalau dia lewat di depan orang yang sholat, lakana ayyakifa arba'ina, maka dia akan lebih memilih untuk bertahan selama 40. Nah, 40 di sini tidak disebutkan satuannya. Andaikan satuan minimal 40 jam saja. Satuan minimal 40 jam. Satuan minimal waktu di masa silam adalah as-sa'ah. Kalau satuan pakai 40 jam saja itu sudah sangat lama. 2 hari coba. Andaikan orang tahu apa yang akan dia terima kalau dia berdiri selama 40 jam, kalau dia lewat di depan orang yang sholat, maka dia lebih milih berdiri selama 40 jam daripada harus lewat. Kemudian disebutkan dalam hadis dari Sahal bin Abi Hathmah, Nabi SAW bersabda, "Idza shalla ahadukum ila sutratin." Kalau kalian telah salat menghadap ke arah sutra, falyadnu minha. Maka mendekatlah ke arah sutra itu. Wala yaqta'ish syaitan alaihi salatahu, dan jangan sampai setan itu memutus salatnya. Maksudnya mengganggu salatnya. Dan ini dalil bahwasanya dengan mendekat ke sutra akan memperkecil ruang bagi setan untuk menggoda orang yang salat. Dari sinilah kita bisa melihat, ya, pentingnya sutroh dalam sholat. Dan sekali lagi tadi, ya, semua orang sholat itu pasti menghadap kiblat. Nah, kenapa Nabi SAW menyampaikan jangan sholat kecuali menghadap sutroh? Menunjukkan adanya anjuran agar orang itu memasang benda tertentu antara dia dengan kiblat. Selanjutnya berkaitan dengan masalah angkat tangan di posisi yang benar. Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah SAW kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibai. Nabi SAW mengangkat tangannya setinggi pundak di beberapa posisi. Pertama, idza ftataha shalah, ketika takbiratul ihram. Yang kedua, ketika takbir untuk ruku, dan ketika bangkit dari ruku. Wa kana la yaf'alu dzalika fis sujud, dan beliau tidak melakukan itu ketika sujud. Namun disebutkan dalam riwayat yang lain, Nabi SAW angkat tangan setinggi telinga ketika beliau bangkit dari tasyahud awal. Baik, dari sini kita bisa mendapatkan pelajaran bahwa mengangkat tangan bisa setinggi pundak, bisa setinggi telinga. Yang tentu saja tidak boleh digabung. Allahu Akbar gini kan tidak boleh. Kemudian lakukan dengan sempurna. Tangan dibuka, bukan ditutup atau ditekuk. Lalu jari-jari diangkat ke atas, lurus ke atas. Tidak terlalu rapat, tidak terlalu lebar, biasa saja. Dan telapak tangan menghadap ke kiblat. Umumnya salat yang kita kerjakan itu gerakan otomatis. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begini ya. Sehingga karena gerakan otomatis, orang nggak sadar, dia ngangkat tangan tapi nggak sempurna. Allahu Akbar. Ya, kalau mau ngangkat tangan sekalian yang sempurna, angkat setinggi pundak, hadapkan telapak tangan ke arah kiblat, kemudian jari-jari diarahkan ke atas. Allahu Akbar. Baik. Memang ini sunnah, dan tadi termasuk di antara kesalahan adalah dia meninggalkan sunnah. Maka kita biasakan, walaupun mungkin bagi sebagian orang cuman kayak gitu doang, jangan meremehkan sunnah. Ajaran Nabi SAW
Walaupun mungkin bagi sebagian orang itu dianggap hal yang remeh, hal yang kecil, tapi itu istimewa. Itu hal yang istimewa. Selanjutnya, sesekali mengangkat tangan sebelum sujud. Malik ibn al-Huwairith pernah bercerita, annahu ra'an nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi fi salatihi, mengangkat kedua tangannya ketika salat. Idza rafa'a ra'sahu min ruku' wa idza sajada, ketika bangkit dari ruku' maksudnya i'tidal, dan ketika turun sujud. Wa idza rafa'a ra'sahu min sujudi hatta yuhadhiya biha furu'a udhunai, dan ketika beliau bangkit dari sujud setinggi telinga. Hadis riwayat Ahmad. Juga diriwayatkan dari Anas bin Malik, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi fir ruku' was sujud. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangan ketika rukuk dan sujud. Mungkin akan terasa aneh. Baru pertama dengar, Pak. Nah, itulah manfaat dari belajar. Barangkali ada satu sunnah yang pertama kali kita dengar, sehingga nanti bisa menjadi tambahan dari amalan kita. Saat mau sujud, Allahu Akbar. Jadi dari posisi i'tidal, kemudian mau sujud, kita angkat tangan, Allahu Akbar, terus sujud. Ketika bangkit dari sujud juga sama, dari sujud. Kemudian duduk di antara dua sujud, Allahu Akbar, itu angkat tangan. Ini orang posisi duduk kok angkat tangan. Hadis Malik ibn al-Huwairith riwayat Ahmad. Baik. Nah, semua ini menunjukkan bahwa terkadang ada amalan yang mungkin tidak kita kenal, sehingga kita tinggalkan, padahal itu bagian dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun ini diberi catatan oleh sebagian ulama, dilakukan sesekali. Ini dilakukan sesekali. Yang rutin ketika takbiratul ihram, ketika mau rukuk, ketika bangkit dari rukuk. Dan ditambahkan lagi adalah ketika bangkit dari tasyahud awal. Selanjutnya, di antara sunnah yang lain yang sering ditinggalkan adalah mencengkram lutut ketika rukuk. Nah, begini. Ya. Mungkin ada sebagian orang yang kadang ketika rukuk dia tidak mencengkram, sehingga tangannya dirapatkan gini. Atau dia nyentuh paha, atau bahkan nyentuh betis. Jadi posisi tangannya tidak berada di tempat yang benar, tapi dia sentuhkan tangannya, dia pegang tangannya di posisi yang keliru, bukan di lutut. Coba kita lihat pesan Nabi SAW kepada Anas, idza raka'ta fadha' kaffaita ala rukbataik. Apabila kamu ruku, letakkan telapak tanganmu di lututmu. Wafruj baina asabi'ik, dan renggangkan jari-jarimu. Warfa' yadaika ala jambaik, dan renggangkan sikumu ke samping badanmu, sehingga kalau ruku agak begini, sikunya merenggang ke samping. Tayyib. Namun ini dengan ukuran apabila dia ruku merenggang ke samping. Kalau sampai badannya terlalu turun, berarti jangan merenggang ke samping, tapi dibuat lurus. Sehingga ukurannya adalah siku antara punggung dengan kaki. Punggungnya lurus. Yang digambarkan oleh para sahabat, andaikan ada gelas yang ditaruh di punggung Nabi SAW, tidak akan jatuh, tidak akan guling karena lurus. Nah, sebagian orang yang postur tubuhnya agak tinggi, tangannya cukup panjang sehingga dia perlu renggang ketika dia rukuk. Tapi bagi yang postur tubuhnya lebih pendek, ya, maka tidak perlu merenggangkan tangan. Wallahu a'lam. Kepala dan punggung lurus ketika rukuk. Sebagian orang kadang keliru karena terlalu ke bawah atau agak naik ke atas. Dan kalau terlalu ke bawah, insya Allah tidak sampai membatalkan sholat. Nah, yang naik ini, yang kurang dari posisi lurus, ini bisa sampai pada tingkatan batal. Batasnya apa?
jika tangan tidak nyentuh tidak nyentuh lutut, sehingga punggung agak naik, tangannya nggak sampai nyentuh lutut, artinya dia kurang turun, maka rukuknya tidak diakui, sehingga bisa menyebabkan dia meninggalkan rukuk, dan itu sama dengan meninggalkan rukun dalam salat. Aisyah menceritakan, kana idza raka'a lam yushkhis ra'sahu wa lam yusawwibhu walakin baina dzalik. Nabi SAW kalau rukuk, beliau tidak lebih tinggi, kepala beliau tidak lebih tinggi dan tidak lebih rendah dari punggung, namun di antara keduanya, sehingga kepalanya tidak begini dan tidak begini, tapi lurus di antara keduanya. Baik. Posisi punggung lurus digambarkan para sahabat, andaikan ditaruh air di punggung Nabi SAW, niscaya tidak akan tumpah. Ditaruh air maksudnya pakai gelas ya, kalau dituang gini ya tetap tumpah. Saking lurusnya sehingga gelas itu tidak akan guling karena posisi punggung lurus. Nah mungkin yang sering kita lihat adalah kesalahan punggungnya terlalu ke bawah. Terus gimana Pak? Itu kan kita tidak lihat. Baik, coba Anda latihan rukuk dengan memegang lutut sempurna. Lalu buat punggung lurus sebisanya. Minta orang lain untuk menilai, sudah lurus atau terlalu ke bawah. Kalau dia bilang masih terlalu ke bawah, Anda naikkan dikit. Pas, oke, kunci di situ. Berarti selanjutnya ketika rukuk kurang lebih seperti itu. Karena kadang kita nggak sadar kita terlalu ke bawah ketika rukuk. Nah, selanjutnya tidak tumaknina. Nabi SAW mengajarkan tata cara sholat. Nabi SAW mengatakan, kalau kamu sholat, maka bertakbirlah. Kemudian bacalah Al-Quran yang mudah bagimu. Kemudian lakukanlah rukuk hatta tatma'inna raki'an, sampai kamu betul-betul tumaknina ketika rukuk. Tsumma rfa' hatta ta'tadila qa'iman. Kemudian bangkit sampai kamu i'tidal, betul-betul i'tidal berdiri. I'tidal berdiri maksudnya berdiri sempurna. Ada orang di rukuk, sami Allahu liman hamidah, itu belum berdiri sempurna, dia sudah turun. Nah, kalau terjadi demikian, maka dia mencuri dalam salatnya. Nabi SAW pernah mengatakan, aswa'un nasi sariqatan alladhi yasriqu fi salati. Maling yang paling jelek adalah orang yang mencuri ketika salat. Ada sahabat yang tanya, apa mungkin orang itu maling ketika salat? Kemudian Nabi SAW mengatakan, la yutimmu ruku'ahu wala sujuda. Dia ketika salat, rukuk dan sujudnya tidak sempurna. Jadi mungkin ketika rukuk begini, masih agak naik ke atas. Ketika sujud belum sampai ke bawah, kadang dahinya belum nyentuh, dia sudah naik. Nah, seperti itu disebut sebagai pencuri dalam salat. Nah, selanjutnya menempelkan dahi dan hidung di lantai kalau sujud ya. Dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah, Abdul Razzaq dan yang lainnya, Nabi SAW bersabda, la yakbalullahu salatan la yusibul anfu minha ma yusibul jabin. Allah tidak menerima salat di mana ketika hidung tidak menyentuh sebagaimana yang dahi menyentuh. Jadi hidung tidak menyentuh ke tanah sebagaimana dia menempelkan dahinya ke tanah. Dan hadis ini dinilai sahih oleh sebagian ulama, sehingga tidak boleh kalau orang sujud sementara hidungnya terangkat. Dia cuman dahinya saja tapi hidungnya terangkat, maka harus diturunin agar hidungnya ikut nempel. Selanjutnya, meletakkan kedua tangan di lantai sejajar dengan pundak atau telinga. Dan ini ketika sujud. Abu Humaid bercerita, beliau menceritakan cara sujud Nabi SAW. Thumma sajada
Fa'amkana anfahu wa jabhatahu. Beliau sujud, kemudian beliau letakkan hidung dan dahinya. Wa nahha yadayhi an jambai. Dan beliau bentangkan kedua tangannya ke samping. Wa wada'a kaffaihi hadwa mankibai. Dan beliau letakkan kedua tangannya sejajar dengan pundak. Jadi begini. Ketika sujud begini ya. Melebar ketika sujud. Sehingga posisi pundak, posisi tangan ya, itu lebar. Sampai diceritakan bahwa Nabi SAW ketika sujud sampai bisa dilewati oleh di bawah beliau itu bisa dilewati oleh anak kambing karena saking renggangnya. Nah, ada pertanyaan, loh Pak, nanti kan nyikut satu sama lain. Ini kalau sholat sendirian atau jadi imam. Kalau sholat jamaah berarti menyesuaikan dengan kondisi jamaah. Tapi kalau Anda sholat sendirian atau Anda sholat jadi imam, maka sunnah ini bisa dilaksanakan. Tapi kalau sholat berjamaah jadi makmum, sementara Anda harus rapat bersama dengan makmum yang lain, softnya, maka tidak mungkin Anda merenggangkan seperti ini karena nanti akan sikut-sikutan. Selanjutnya, merapatkan jari tangan dan menghadapkannya ke arah kiblat ketika sujud. Jadi kalau sujud begini, dihadapkan ke arah kiblat. Sehingga tidak begini atau begini. Saya pernah lihat ada orang sujud begini, tangannya jinjit. Nah, harusnya kan diletakkan, lalu jari-jari merapat sehingga jari menghadap ke arah kiblat. Yang sering begini, menyamping, dia menghadapnya ke samping, atau begini, ke dalam. Baik, pertanyaannya, laki dan perempuan sama atau beda Pak? Memang sebagian ulama membedakan. Sehingga kalau perempuan sujud begini, kalau laki-laki begini. Tapi semuanya sepakat jari dihadapkan ke arah kiblat. Dari sahabat Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu, beliau bercerita, kana idza raka'a farraja asabi'ahu wa idza sajada dhamma asabi'ahu. Nabi SAW kalau ruku beliau renggangkan jari-jarinya, kalau sujud beliau rapatkan jari-jarinya. Kalau ruku renggangkan karena mencengkram lutut. Kalau sujud dilapatkan. Nah, jadi kita punya kaidah ya. Ruku renggang, sujud rapat dalam sholat. Apa yang renggang rapat Pak? Jari-jarinya. Berikutnya, menghadapkan jari kaki ke arah kiblat. Al-Bara' bin Azib bercerita, wa idza sajada wajjaha asabi'ahu kibalal qiblah. Nabi SAW kalau sujud, beliau menghadapkan jari-jarinya ke arah kiblat. Jadi ini semangatnya Rasulullah SAW. Sebagaimana kata Ibnu Umar, annahu kana yuhibbu ayyastaqbilal kulla syai'in minhul qiblah idza shalla. Nabi SAW suka menghadapkan anggota tubuhnya ke arah kiblat ketika sholat. Sampai beliau menghadapkan jari jempolnya hatta kana yastaqbilu bi ibhamihi al-qiblah. Sampai Nabi SAW menghadapkan jempolnya ke arah kiblat. Jempol yang biasanya gini, terpisah dari jari yang lain, sampai dirapatkan agar bisa menghadap ke arah kiblat. Jadi Anda bisa lihat semangat menghadapkan ke arah kiblat, termasuk kaki ketika sujud. Di mana Pak? Ditekuk gini. Ya, jari-jarinya ditekuk agar jari-jari kaki bisa menghadap ke arah kiblat. Berikutnya, merapatkan kedua tumit ketika sujud. Sehingga sujud, kakinya merapat, tumitnya merapat. Aisyah radhiyallahu anha bercerita, faqadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana ma'i ala firashi. Aku kehilangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal tadi kita tidur bareng. Begitu Aisyah ngelilir, terjaga di malam hari, gerayang-gerayang tangannya, loh, kok suaminya enggak ada? Fawajadtuhu sajidan rasan akibaihi
mustaqbilan bi atrafi asabihi al-qiblah. Lalu aku jumpai beliau, jadi tangannya itu menyentuh kaki Nabi SAW. Tangan Aisyah, karena waktu itu nggak ada lampu ya. Tangan Aisyah nyari-nyari Nabi SAW, kemudian Aisyah menyentuh kaki Rasulullah SAW. Beliau sedang sujud rasan, merapatkan akibai, merapatkan kedua tumitnya, mustaqbilan bi atrafi asabi'ihil qiblah, dan beliau menghadapkan ujung-ujung kakinya ke arah kiblat. Sehingga begini, lalu ujung kakinya menghadap ke arah kiblat. Nah, dan jika hadis ini sahih maka dianjurkan demikian, karena satu tangan Aisyah bisa mendapatkan dua kaki Nabi SAW. Itu hanya terjadi ketika kakinya dirapatkan. Kalau kakinya renggang, ya tentu saja satu tangan Aisyah radhiyallahu anha tidak akan bisa mendapatkan kedua kaki itu dalam waktu bersamaan. Berikutnya merenggangkan antara paha dengan perut. Abu Humaid mengatakan, wa idza sajada farraja baina fakhidaihi ala ghaira hamilin batnahu ala syai'in min fakhidaihi. Ketika Nabi SAW sujud, beliau renggangkan kedua pahanya tanpa sedikit pun menyentuhkan paha dengan perut beliau, sehingga paha dengan perut renggang, maka agak berjarak, bukan mepet gini ya, tapi agak berjarak ketika sujud. Nah, selanjutnya adalah menjaga variasi bacaan salat. Ada 3 manfaat kalau orang melakukan seperti ini. Di antaranya adalah menjaga kelestarian sunnah Nabi SAW, agar bacaan itu tidak hilang. Misalnya ada beberapa versi doa iftitah. Kalau orang cuma hafal satu versi saja, maka bisa jadi versi yang lain akan hilang. Kenapa Pak? Tidak dipelajari. Maka dengan mempelajari akan melestarikan sunnah Nabi SAW. Yang kedua, mengamalkan sunnah Nabi SAW secara bergantian, sehingga kadang mengamalkan A, kadang mengamalkan B. Yang ketiga, menghindari potensi ta'assub terhadap ormas. Nah, seperti yang kita tahu di negara kita, terkadang ada orang yang karena dia nggak tahu ya, sampai memplot. Kalau bacaan iftitahnya Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya, oh itu Muhammadiyah. Kalau bacaan iftitahnya Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, NU, Masya Allah. Padahal dua-duanya sunnah. Sehingga tidak layak kemudian kita malah pisah-pisahkan, padahal dua-duanya termasuk ajaran Nabi SAW. Wallahu alam. Walhamdulillah. Ini beberapa poin ya. Saya cuma sebutkan secara sekilas, dan insya Allah nanti bisa kita kembangkan dalam sesi tanya jawab. Sekarang kita tambahkan ini, gerakan yang dilarang ketika sholat. Tadi kita sudah menyebutkan bahwa ada gerakan yang dilarang ketika sholat karena alasan dia meniru binatang atau meniru orang kafir. Secara umum kita dilarang untuk meniru makhluk yang lebih rendah ya. Kita dilarang meniru makhluk yang lebih rendah. Makhluk yang lebih rendah contohnya apa Pak? Dilarang meniru makhluk yang lebih rendah. Contoh makhluk yang lebih rendah, ya misalnya binatang itu lebih rendah daripada kita, karena manusia lebih mulia daripada binatang. Contoh yang lain, setan, jangan niru setan. Makan minum pakai tangan kiri itu niru setan. Orang kafir termasuk orang fasik juga sama. Maka dilarang meniru makhluk yang lebih rendah ya, seperti binatang. Kemudian juga termasuk meniru setan. Termasuk diantaranya adalah meniru non-muslim. Nah, ini adalah bentuk-bentuk meniru kepada yang lebih rendah. Sekarang kita lihat
Nah, andai dalam sholat ada gerakan yang seperti itu sampai dilarang. Misalnya ada kemiripan nih dengan onta, maka nggak boleh kayak gitu, diganti dengan yang lain. Ya, contohnya ini, turun sujud seperti onta. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir wal yadha yadayhi qabla rukbatayhi." Apabila kalian sujud, maka jangan turun seperti turunnya onta. Lalu di situ ada kalimat wal yadha yadayhi qabla rukbatayhi. Hendaknya dia letakkan kedua tangannya sebelum lututnya. Kalimat ini hendaknya dia letakkan kedua tangannya sebelum lututnya menunjukkan bahwasanya maksud Nabi SAW, jangan kau turun sujud seperti turunnya onta adalah ya letakkan tanganmu dulu sebelum lututmu. Dalam riwayat yang lain dari Nafi', beliau bercerita, kana Ibnu Umar yada'u yadaihi qabla rukbatayhi. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma itu meletakkan tangan dulu sebelum lutut. Nah, lalu ada yang mengatakan, oh barangkali hadis ini terbalik. Barangkali hadis ini maklub, terbalik. Kita akui dalam hal ini ada khilaf, ada perbedaan pendapat. Kita tulis ya, perbedaan pendapat terkait mana yang duluan, turun sujud tangan dulu ataukah lutut dulu? Mana yang duluan saat turun sujud? Tangan dulu atau lutut? Ini ada beda pendapat. Dan karena ini beda pendapat ini sudah ada sebelum kita lahir, maka tolong hormati perbedaan ini. Lalu gimana, Pak? Tanggung jawab kita adalah cari pendapat yang lebih mendekati kebenaran. Nah, berarti bisa jadi beda. Ya bisa jadi beda. Perbedaan itu sudah ada sebelum kamu lahir. Saya memilih tangan dulu. Mungkin kamu setelah membaca penjelasan, oh saya lebih senang dengan lutut dulu. Baik, masing-masing punya pegangan. Nah, kaitannya dengan ini terus gimana, Pak? Yang penting pokoknya kita bertakwa kepada Allah semampunya. Dan ini dua hal yang bertentangan, karena dilarang oleh Nabi SAW agar jangan tiru onta. Jadi ini bukan cuma masalah afdhaliyah, tapi sampai pada tingkatan ada unsur pelanggaran di sana. Nah, kemudian membentangkan tangan seperti anjing. Nabi SAW bersabda, "I'tadilu fis sujud." Bersikaplah i'tidal ketika sujud. Bersikap i'tidal ketika sujud maksudnya i'tidal yang dimaksud di sini adalah ideal. Bersikaplah ideal. Bersikaplah ideal ketika sujud. Jangan bentangkan lengan kalian di tanah sebagaimana anjing. Jadi saat sujud jangan begini. Jangan begini ya. Jadi sikunya ditaruh di tanah. Harusnya ini diangkat. Muttafaqun alaih. Lalu bentuk yang lain, duduk ik'a seperti anjing. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita, amaroni Rasulullah SAW bi thalathin wa nahani an thalathin. Rasulullah SAW memerintahkan kepadaku 3 hal dan beliau melarang 3 hal. Lalu disebutkan, beliau melarangku mematuk seperti mematuknya ayam. Maksudnya jangan terlalu cepat ketika rukuk sujud. Beliau melarang duduk ik'a seperti ik'a anjing. Dan beliau melarang untuk menoleh seperti rubah. Nah, di sini bukan rumah ya, tapi rubah. Tolah-toleh seperti rubah.
Hadis riwayat Ahmad. Baik. Kenapa ini tidak diperbolehkan? Karena ini semuanya adalah niru binatang. Contohnya kayak gimana sih Pak? Iqa anjing. Nah, Anda lihat ini. Di sini bagian kaki, itu kayak gini. Jadi dia duduk, posisi tangannya di tanah, terus pantatnya diduduki, jadi kakinya tidak berada di bawah pantat. Kemudian kakinya berdiri. Nah, seperti ini duduk iqa'nya anjing. Atau seperti duduk setan. Karena Rasulullah SAW yafrishu rijlahul yusra wa yansibu rijlahul yumna. Nabi SAW melakukan duduk iftirash. Iftirash, kaki kiri diduduki. Kemudian kaki kanan ya, ditegakkan, telapak kaki kanan. Seperti duduk iftirash ketika tasyahud awal. Dan beliau melarang duduk seperti duduknya setan. Hadis riwayat Muslim. An-Nawawi menjelaskan, wa fassarahu Abu Ubaidah wa ghairuhu bil iqa' al-manhi anhu. Abu Ubaidah dan yang lainnya menafsirkan makna iqa' yang dilarang ketika salat adalah ayul siqa aliyatahu bil ardi. Dia tempelkan pantatnya di tanah. Wa yansibu saqaihi, kemudian betisnya ditegakkan. Wa yada'u yadayhi 'alal ardi, sementara kedua tangannya ditaruh di tanah. Kama yafrishul kalb, sebagaimana layaknya anjing atau binatang buas yang lain. Nah, kurang lebih seperti ini. Ya. Jadi ini kakinya dibentangkan, kemudian pantatnya ditaruh di tanah, tangannya di tanah. Nah, ini yang dilarang. Iqa' yang benar ini iqa' ketika duduk di antara dua sujud. Posisi kaki diduduki dalam keadaan ditegakkan. Duduk seperti ini. Ya. Dan duduk iqa' seperti ini pernah dilakukan Nabi SAW sebagaimana keterangan Ibnu Abbas. Tapi sebagian orang kadang mengingkari. Kok aneh salat seperti ini? Padahal ini bagian dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya duduk nyender seperti orang yang dimurkai. Dari Syarid bin Suwaid, Rasulullah SAW pernah melihatku duduk seperti ini. Terus dilarang oleh Nabi SAW. Wa qad wada'tu yadiyal yusra khalfa dhahri wattaka'tu ala alyati yadihi. Aku letakkan tangan kiriku ke belakang, lalu aku bersandar dengan tangan kiriku. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ataqudu qi'datal maghdubi alaihim. Apakah kamu duduk seperti duduk orang yang dimurkai? Jadi ini tangan kiri ya, tangan kiri ke belakang ini, ke belakang ya. Terus dia nyender dengan tangan kiri saja. Kalau dua tangan nggak apa-apa. Dua tangan ke belakang nggak apa-apa. Tapi kalau tangan kiri saja, gini, tangan kirinya saja yang di belakang, ini masuk kategori duduknya orang yang dimurkai. Selanjutnya, jungkat-jungkit seperti ayam mematuk. Abu Hurairah tadi melarang ini ya. Dalam hadis Nabi SAW melarang 3 hal. An-nakratin kanakratid dik, mematuk seperti matuknya ayam. Hadis riwayat Ahmad dan nilai sahih oleh Syalbani. Berikutnya kopat kapit seperti keledai. Bahasa Indonesianya kopat kapit apa? Hah? Enggak ada. Tangannya gini-gini. Anda lihat ekor keledai yang gini-gini itu namanya apa? Itu bahasa Jawanya namanya kopat kapit ya. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, ketika kami salat bersama Rasulullah SAW, kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, sambil berisyarat dengan tangan kanan ke samping, tangan kiri ke samping. Kedua ini
yang lebih tepat bukan kedua kanan ya, kedua tangan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Begini, buka. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, alama tumi'un, ngapain kalian mengangkat tangan kalian? Ka'annaha adnabu khailin syumsin, seperti ekor keledai. Coba kita lihat, khailin syumsin. Apa sih makna khailun syumsin? Nah, khailun syumsin kalau di seperti keledai atau kuda yang dia suka mengibas-ibaskan ekornya. Kalau pakai gini, yang ketemu kuda. Nah, dilarang oleh Nabi SAW agar tidak niru seperti binatang. Maka Nabi SAW kemudian mengatakan, innama yakfi ahadukum ayyadu ayadahu ala fakhidhihi. Kalian cukup anteng letakkan tangan di atas paha, tetap diam. Tsumma yusallimu ala akhihi man ala yaminihi wa shimali. Kemudian dia salam kepada teman-temannya yang ada di kanan dan di kirinya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sehingga tangan tidak perlu ikut-ikutan. Wallahu a'lam. Baik. Sekali lagi ini hanya sebagian ya. Karena masih ada banyak sekali praktek yang dilakukan oleh kaum muslimin yang itu adalah pelanggaran ya, dalam sholat mereka. Ya, mudah-mudahan dengan kita belajar, kita bisa lebih mengenal untuk memperbaiki ibadah yang kita lakukan. Sehingga dalam ibadah kita tidak hanya berbicara masalah kuantitas, tapi kita juga perhatian dengan kualitas. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah zat yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.